3,3 FM Sonora Bandung. Dari lantai 4 Gram Kompas Gramedia di Jalan R. Martinata Palpunam Bandung. Selamat pagi jelang siang. Semangat pagi lah ya. Walaupun sudah 9 menit lepas dari pukul 10, tapi ya tetap semangat paginya harus ada dong ya. Dan Hakim temani Anda 2 interval ke depan ini seperti biasa di setiap Rabu. Di interval pertama kita ngobrol berkaitan dengan kesehatan di Bincang Sehat bersama narasumber kali ini dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung ya, atau dari Boromis Group. Dan ada yang menarik perbincangan kali ini ya, yang pasti berkaitan dengan kesehatan, berkaitan juga dengan yang bukan COVID. Tapi bisa jadi ada juga kaitannya dengan COVID gitu ya, COVID-19. Nah, di siang hari ini kita akan bahas terkait dengan tuberkulosis atau TBC, orang lebih akrab begitu, atau TB. Dan terutama buat mereka yang berisiko tinggi ya, bagaimana di masa pandemi ini perawatan untuk mereka yang terkena TB misalnya. Ini jangan-jangan angka TB juga tinggi di kita gitu ya, selain yang apalagi sekarang di masa pandemi gitu ya. Nah, yang jelas untuk membahas ini, ngobrolin tentang ini, saya sudah tersambung dengan narasumber dari Rumah Sakit Santo Yusuf. Ada Mbak Resti Sinurat, Sarjana Keperawatan. Mudah-mudahan sudah tersambung juga di line telepon. Saya langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Mbak Resti. Selamat siang, Kak Hakim. Aduh, apa kabar? Ini sehat ya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Ini jawabannya kayak motivator Semangat, harus semangat. Semangat kita. Jadi yang pasti semangat paginya tetap mewarnai lah ya. Iya. By the way, ini sudah di kantor kah? Sudah di rumah sakit kah? Atau mungkin masih di rumah? Wah, kami harus sudah standby pagi-pagi, Pak. Jadi kami sudah di rumah sakit. Waduh. Dan yang jelas sekarang apa ya? Boleh dibilang cukup tinggi kalau mungkin secara umum saja di Rumah Sakit Santo Yusuf, gambaran pasien yang masuk lah begitu, Mbak Resti. Secara umum ramai ya, penuh ya? Ramai. Aduh. Semua rumah sakit sekarang kayak semua gitu, itu Pak. Dia. Aduh, mudah-mudahan lah besok dan seterusnya menurun dan hilanglah si COVID ya. Amin. Ya. Itu harapan kita semua. Iya betul. Oke, Mbak Resti. Tapi nah ini topik kita katakanlah bukan COVID-19 lah ya, dan memang bukan tentang COVID-19, tapi tentang TB. Orang lebih akrab mungkin apa di TBC lebih akrab mungkinnya di telinga masyarakat ya. Penyakit TBC. Nah, sebelum lanjut tentang TBC ini apa dan seterusnya, tapi kalau berkaitan juga dengan apa ya, angka TBC di Indonesia secara umum saja, Mbak Resti, ini masih cukup tinggi juga atau mungkin ada informasi terkait itu? Kebetulan nih kita kalau ngelihat dari kasus TBC, kasus TBC menurut Riskesdas 2018 ya, karena memang kan setiap 5 tahun sekali, itu kebetulan kita dapat peringkat kedua ya. Aduh. Peringkat kedua Indonesia itu setelah India. Setelah India? Iya betul. Itu sebanyak 420.994 kasus. Itu di Indonesia. Sedangkan di Jawa Barat sendiri, kita tempat tinggal kita saat ini, kita itu yang pertama. Yang pertama? Barat, di Indonesia itu Jawa Barat yang pertama. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara. Gitu. Aduh. Ini peringkatnya luar biasa ya. Ini peringkat pertama lagi ya di Iya betul. Jawa Barat itu peringkat pertama. Waduh. Ini yang sedunia masuk podium lagi ya, kedua. Iya, aduh. Betul. Kita dapat piala kedua. Artinya TBC ini nggak boleh dikesampingkan juga selain COVID-19 ya, penyakit COVID. Betul sekali. Apalagi kita ada rencana bahwa pengennya tuh tahun 2023 kita tuh sudah zero lah istilahnya itu tuh. Pengennya 2035 itu pengennya tuh sudah selesai. Hilang gitu ya lah. Selesai lah gitu ya. Waduh. Ditambah lagi dengan kendala COVID ini, apakah itu akan tercapai nanti target itu kita juga belum tahu. Oke. Sebentar saya tarik nafas dulu. Oh ya. Breathing in, breathing out. Breathing out. Oke, artinya masih ada satu penyakit lain atau mungkin juga penyakit lain selain COVID-19 yang selama ini gencar kita perangi gitu ya, pemerintah perangi, masyarakat perangi, yaitu TBC atau tuberkulosis gitu ya. Dan memang dampak ini Kak,
maaf sedikit ini menambahkan terkait COVID ini. Jadi mungkin karena juga ketakutan atau seperti mungkin kan untuk berobat dan segala macam, jadinya juga angka untuk kita kalau lihat dari dapat dari WHO tahun 2020. Di tahun 2020 ya sekarang 2021 nih nggak ngerti nih. 2020 ngambil data di tahun 2019 gitu kan. 2019 itu aja yang meninggal 1.400.000 orang di dunia. Di dunia ya, sedunia. Itu 2019. Sedangkan di tahun 2020 di bulan Maret, berarti kan baru 3 bulan nih. Ya. Udah 1.660.000. Ya. Gimana sekarang seperti itu? Jadi dan sedangkan sekarang juga sudah mulai fokus ke sana. Jadi yang untuk mendeteksi yang kayak pelaporan TBC aja di Indonesia itu jadinya hanya 68% dia menurun. Jadi semua sudah tersita tenaga dan pikirannya itu untuk COVID ya, memerangi si COVID ini begitu ya. Betul. Aduh, ini luar biasa yang pasti kerja keras, terutama khususnya kalau saya apresiasi para tenaga kesehatan, perawat, dokter dan semua yang ada di rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan yang sekarang ini boleh dibilang benar-benar lagi perang gitu ya kalau boleh dibilang Mbak Resti ya. Iya betul. Karena selain memerangi COVID ya terbukti ini masih ada loh ya penyakit lain yang penting juga diperhatikan, diwaspadai juga begitu. Betul. Oke, Mbak Resti. Sekarang TB, mereka yang terkena TB itu yang dialami tubuhnya kayak gimana sih? Nah, kita ngomongin TB ini tuh dia kan diakibatkan oleh namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke. Gitu. Jadi memang begitu dia masuk ke dalam tubuh pasti ada perlawanan tubuh. Ada perlawanan tubuh, ada kuman nih gitu. Ada kumannya. Dia kalau misalnya ketika itu kan dibungkus si kumannya itu kayak dimakan gitu, difagosit gitu istilahnya kan si kuman. Setelah dimakan, tuh ada dia yang jadi kayak si kumannya itu kayak pingsan lah istilahnya. Kayak pingsan kan daya tahan tubuh si orang yang kena itu kan dia kuat kan, akhirnya dia kayak pingsan lah. Nah sekalinya waktu misalnya si yang bersangkutan ini yang kena ini tadi itu imunnya rendah, dia akan keluar. Menimbulkanlah tanda dan gejala yang dibiasakan itu panas, demam, terus keringat pada malam hari tanpa alasan yang bukan gerah gitu, bukan panas, cuaca biasa aja dia keringetan malam hari, terus dia berat badan turun. Ini yang berat badan turun tuh gak wajar berat badan turun tuh. Drastis atau gimana itu? Drastis. Dalam hitungan hari mungkin atau apa? Minggu misalnya berapa minggu, 3 minggu bisa dia tuh sampai 2-3 minggu gitu kan. Dia sangat kurus, tampilannya itu kurus, khas kalau orang TBC itu tampilannya kurus. Nafsu makan berkurang. Gitu. Jadi itu yang biasanya dialami oleh pasien-pasien TB. Ada batuk juga nggak misalnya TB? Ada dia batuk. Ada batuk yang tak kunjung sembuh, pulih. Atau ada juga yang sampai kalau misalnya dia sudah lama itu ada disertai dengan darah. Jadi begitu batuk, dia ada darah yang keluar dari itu. Kalau ada yang sampai lama, ada nggak semua sih. Tapi memang ada yang beberapa batuk terus diobatin, kok nggak sembuh-sembuh ya batuk lagi. Kayak gini. Nah makanya ketika misalnya ada tanda gejala batuk seperti itu yang berulang udah lama nih, 1-2 minggu, kita harus perlu mencurigai ke arah sana sehingga dilakukan pemeriksaan penunjang ke arah sana. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan dahak, ronsen gitu yang menunjang supaya juga harapannya dengan secara dini diketahui yang bersangkutan terkena TB, berarti pengobatan yang dilakukan juga bisa segera mungkin sehingga dia tidak memperluas penyebaran ke orang lain. Tuh. Oh, TB itu menular? Menular. TB itu menular. Menularnya melalui percikan. Jadi kalau dia droplet. Iya betul, droplet. Batuk misalnya, bersin. Kalau pernah lihat misalnya bersin itu kan dia itu semburannya itu kenceng banget. Ada kalau misalnya Kak Akim pernah lihat itu kalau ada orang bersin dipakai sinar itu kelihatan dia. Itu. Nah, percikannya itu kalau dia mengandung ini ya udah. Berarti kemungkinan misalnya kena ke orang yang satu misalnya, Hakim batuk bersin nih, saya kena sama saya, berhubung daya tahan tubuh saya baik, oke, itu mungkin ada yang dia langsung mati atau seperti apa sih kumannya, ada juga yang dia pingsan.
misalnya nanti ketika daya tahan tubuh saya rendah, dia muncul ke permukaan. Gitu. Curang ya itu ya virus. Jadi memang ada ini segala ya, pura-pura mati dulu, pingsan dulu gitu. Ampun. Iya, dorman, kayak tidur, pingsan kayak gitulah gitu namanya itu. Oke. Jadi makanya sangat diperlukan namanya deteksi secara dini secepat mungkin sehingga pengobatan bisa segera diberikan sehingga yang bersangkutan ini tidak menyebarkan ke banyak orang. Nah, ini yang penting, deteksi dini secepat mungkin ya. Gejala-gejala ini, terutama TB. Kalau dilihat dari tadi yang sempat diungkapkan Mbak Resti, kayaknya agak-agak mirip-mirip juga sama orang yang gejala yang dialami ketika seseorang terpapar COVID. Betul, agak-agak mirip, tapi agak-agak mirip tapi beda pengobatannya. Jelas itu ya. Kalau misalnya TBC kan jelas ada obatnya ya. Dan dia tuh bisa disembuhkan juga. Kalau misalnya nanti untuk COVID kan ada obatnya juga, beda tersendiri. Yeah. Penyebabnya juga berbeda. Yang ini bakteri, yang sana virus. Jadi memang penularannya yang sama, sehingga tata laksana pencegahannya juga hampir-hampir mirip. Jadi kan yang harus dilakukan yang bersangkutan. Boleh jadi mereka yang terkena TB ini, walaupun katakanlah dia negatif COVID, tapi penanganannya juga mungkin diperlakukan seperti orang yang terkena COVID juga barangkali ya? Kalau untuk pencegahannya, kalau mungkin untuk di rumah atau untuk dia pakai masker yang dia harus cuci tangan itu wajib. Hampir mirip untuk ininya, tapi untuk pengobatannya kan berbeda. Iya betul. Aduh, ini dari gejala aja udah mirip-mirip. Jadi orang ini kalau TB itu oleh bakteri, tapi kalau COVID oleh virus tadi ya. Ini kayaknya ini banget ya, CS banget. Ini saudara deket banget sama si COVID ya, bakterinya. Beda apa? Beda. Kayaknya beda uyut gitu. Beda uyut. Aduh. Oke, nanti kita sambung lagi. Baru sih saya harus break dulu ya. Yang pasti termasuk kita undang juga sahabat Sonora untuk berbagi, untuk interaksi di SMS atau WhatsApp ya. Sementara ini 0811 190 1827. Nah, terutama nanti kita akan gali juga khususnya di masa pandemi ini bagi mereka yang berisiko tinggi terkena DB. Tapi sebelum break nih, Mbak Resti, kalau ada orang bersin, itu sebaiknya kita berjarak berapa jauh sih? Sekarang kan kalau zaman sekarang nih orang batuk aja udah langsung pada ngeliatin, apalagi bersin gitu kan, kayak tersangka gitu. Waduh, orang kaget gitu. Iya betul. Jadi kayaknya kalau ngedengar batuk tuh, itu dia. ngedengar batuk, kamu gitu langsung ngeliatnya tuh kayak gimana gitu. Kayaknya lebih terhormat ngapain gitu daripada batuk atau bersin. Jadi memang untuk saat sekarang kadang kan bersin tuh ada yang bisa ditahan, ada yang enggak kan. Ya, kalau lagi bersin, kalau misalnya saya juga beberapa kali kalau misalnya kayak di rumah atau di kantor mau bersin, kalau bisa kekejar saya pengen lari keluar bersin di luar gitu kan lebih. Itu ya ideal. Tapi pada saat sekarang kan ada yang bersin nggak bisa ditahan. Kalau pada saat pakai masker, maskernya nggak usah dibuka. Bersinlah pada maskermu, setelah bersin gantilah maskernya. Oh, itu. Kecuali misalnya, tapi kayaknya nggak mungkin lah pada saat sekarang ini kan semua sudah pada pakai masker ya. Kecuali misalnya di rumah atau di mana yang lagi pas nggak pakai masker, tapi direkomendasikan sih saat ini memang di rumah pun kalau misalnya kita bersama-sama dengan keluarga lebih baik menggunakan masker. Karena kita nggak tahu, kita apalagi kalau dari luar kan nggak ngerti. Kalaupun misalnya tidak menggunakan masker, infeksilah dirimu sendiri, jangan menginfeksi orang lain gitu. Jadi tutup hidung dan mulutnya itu menggunakan lengan, siku gitu. Ya, siku. Itu etika bersin ya, etika batuk, etika bersin ya. Etika batuk itu paling. Karena kadang tuh kita nggak kuat tuh pengen bersin, pengennya sih agak jauh gitu, agar tidak menginfeksi orang lain seperti itu. Begitu ada yang bersin, langsung cabut ya, lari gitu ya, loncat aja. Supaya ngeri soalnya saat ini, jadi memang itu dia. Jangan sampai menginfeksi. Nah, jangan sampai menginfeksi orang lain begitu ya. Oke, kita break dulu ya Mbak Resti ya. Yang pasti sahabat Sonora juga boleh interaksi di SMS maupun WhatsApp 0811 190 1827. Kami segera kembali setelah yang berikut ini ya.
93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi bincang sehat dan tentu bersama Mbak Resti Sinurat, Sarjana Keperawatan dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung ya. Sudah tersambung lagi. Halo Mbak Resti. Halo Kak. Saya pikir kemana? Masih semangat untuk membahas. Semangat lah ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi terkait dengan terutama pencegahan atau mungkin cara-cara penularan TB yang penting diwaspadai ya, Mbak Resti ya. Saya ingin tanya dulu yang di rumah sakit, teman-teman di Rumah Sakit Santo Yusuf, mungkin sekarang kalau di keseharian gitu dalam tugasnya, Mbak Resti pakai baju APD juga nggak sih? Kebetulan karena kami di kantor hanya menggunakan masker, okay. Dan aja. Tapi kalau misalnya karena pada saat seperti ini kan memang perawat-perawat yang di kantor-kantor juga sudah mulai ditarik untuk ke pelayanan karena kurangnya tenaga. Ya kalau kita kayak seperti saya minggu lalu, saya juga harus merawat pasien-pasien COVID ya, saya harus pakai APD level 3, saya jadi pakai hazmat. Pakai N95, pakai ya gitulah kayak astronot kayak mau terbang ke bulan. Aduh, itu berapa jam pakai hazmat itu, baju hazmat? Memang diidealkannya sebetulnya kalau bisa 4 jam gitu, 4 jam. Setelah itu bergantian. Cuma terkadang karena ketenagaan ya kita di dalam menyelesaikan pelayanan, setelah selesai ya baru keluar gitu. Keluar mandi, ganti baju bersih, baru gitu. Istirahat atau karena itu kan baju hazmat sekali pakai ya, tidak bisa dipakai lagi kan ya? Ya. Dan rasanya ya seperti di sauna. Aduh. Lumayan lah untuk mungkin yang mau diet. Aduh. Itu benar-benar nggak boleh makan minum selama 4 jam tadi ya? Nggak bisa. Soalnya kalau begitu kan kita kalau sudah merawat pasien di dalam, sebetulnya nggak ada berhentinya kalau dari dalam itu. Ada ya aja. Nggak bisa berhenti, misalnya apa aja, selalu ada yang harus dikerjakan untuk melayani pasien-pasien kita yang di dalam gitu. Itu ada aja sampai ke selesainya kita mau keluar itu. Baru nanti kalau ketika sudah selesai, kita biasanya calling lagi ke teman yang administrasi di luar, ada yang mau dikerjakan lagi tidak gitu. Supaya kita yakin, kalau nggak ada baru kita pamit ke semua pasien kita keluar. Nggak ada berhentinya sebetulnya di dalam. Nggak ada berhentinya ya, betul. Ada sajalah gitu ya yang perlu aja. Iya betul. Semoga tetap diberi kesehatan lah teman-teman semua ya di Rumah Sakit Santo Yusuf. Oke, dan ini termasuk juga ketika ada pasien TB. Kemudian kan sekarang ya itu tadi ketika masa pandemi sekarang, ketika sebutlah ya yang pasien itu yang mau periksa itu tidak positif COVID. Ya. Tapi dia TB, lalu ingin memeriksakan. Nah, ini gimana kan kekhawatiran itu ada gitu. Nanti malah dikira COVID terus penanganannya seperti COVID dan seterusnya. Tapi apa yang bisa disampaikan? Ya betul sih. Sekarang tuh karena tanda dan gejalanya agak mirip-mirip, batuk gitu. Jadi orang lebih parno. Iya. Nah, ini memang tidak bisa kita langsung bilang, oh ini COVID, ini TB, tetap harus memang ditunjang dengan pemeriksaan klinis. Kalau misalnya untuk menetapkan dia misalnya TBC, kita harus ngambil dahak. Yang pasti dahak SPS namanya. Sewaktu pagi, sewaktu itu kita harus ambil. Terus di ronsen juga ditetapkan. Oh kalau misalnya sudah pasti, kliniknya kan berbeda sebetulnya. Klinik untuk TB itu namanya ada klinik dot. Itu tuh berbeda alurnya. Kalau kayak misalnya kalau ada pendengar Sonora sudah pernah ke Santo Yusuf, itu depan Panti Breda, itu tersendiri, di luar sana tersendiri. Jadi dia juga kena sinar matahari karena ada syarat-syarat khusus juga mempunyai klinik dots. Gitu. Jadi harus dia keluar kena sinar matahari, terus aksesnya juga tidak masuk dari dalam. Gitu. Itu berbeda dan kliniknya jadi jangan khawatir. Ada tempatnya berbeda sendiri. Dan setelah itu pengobatan kalau misalnya untuk lanjutan mereka tinggal datang gitu langsung ke klinik dot ya, tanpa harus kalau di Santo Yusuf ya tidak harus dia dari pintu depan Rumah Sakit Santo Yusuf gitu. Nah kalau mereka yang untuk memeriksakan gimana ya caranya untuk memeriksakan diri nih, kalau tadi ya ada gejala batuk yang sembuhnya lama atau nggak sembuh bahkan ya, mungkin yang penting diketahui oleh masyarakat gejala-gejala tadi ya, Mbak Resti ya, betul. Batuk yang
nggak sembuh-sembuh, apalagi ya berkeringat malam hari. Tanpa alasan kalau kecuali kan kalau panas, malam panas berkeringat kan wajar. Ini mah cuaca biasa aja dia keringat jibrek gitu loh. Keringatnya tuh jibrek, aneh kenapa ya gitu. Itu harus perlu waspada juga, nafsu makan berkurang, berat badan turun. Nah kita tuh harus waspada. Segeralah memeriksakan diri supaya maksudnya juga kalau misalnya dia serumah, cukuplah 1 orang yang diobati gitu. Nah ini juga kalau misal dari satu rumah ada 5 keluarga aja, yang satu ini misalnya kok mencurigai ke arah sana, setelah diperiksa ternyata dia TB, harus segera diobati. Nah yang 4 keluarga ini harus di screening, memastikan bahwa yang 4 ini itu sehat. Jadi cukup kita hanya mengobati yang sakit. Jangan sampai nanti tuh, jadi kan nanti di istilahnya mah di rumah juga dia menerapkan protokol kesehatannya supaya tidak terkena TB. Jadi jangan sampai nanti gini, kalau tidak diedukasi, jadi si kuman TikTok habis dari yang ini nanti pindah, misalnya pengobatannya selesai nggak berapa lama kok keluarga yang satunya ada gejala-gejala, iya. Jadi hanya pingpong di situ aja ininya, si kumannya gitu. Jadi kita harus benar-benar melakukan perawatan yang tepat juga untuk keluarga yang terinfeksi dengan TB. Aduh, ternyata si kuman itu suka tiktokan juga ya. Iya. Aduh, ampun deh. Habis dari A, B gitu. Aduh, makanya jadi harus dicegah gitu. TB ini berarti dalam satu rumah itu media penularannya tadi ya lewat udara. Droplet kan karena dia percikan kan dia apalagi hiper istilahnya begitu. Terus kalau selain droplet gitu mungkin satu ini alat makan misalnya. Nah, bisa juga lewat situ. Bisa. Jadi seperti ini. Kita ngomongin langsung aja berarti ya keperawatan di rumah ya. Betul. Jadi ketika ada di satu keluarga itu terjadi untuk dia ada pasien dengan dengan TB ini tetap kita lakukan. Kalau masa pandemi sekarang tetap berarti prokesnya dilakukan. Yang 6M itu dilakukan, yang 6M itu di rumah pun sekarang kayak gitu. Nah, memakai masker tadi di rumah juga harus pakai masker. Apalagi yang kalau nggak pandemi pun, kalau misalnya pasiennya ada TB, dia harus pakai masker. Kalau masker bedah itu setiap 4 jam sekali harus ganti. 4 jam sekali ya? 4 jam sekali. Terus dia harus sering mencuci tangan. Misalnya dia habis istilahnya tuh, bersin nggak sengaja karena nggak pakai masker kepegang, harus segera cuci tangan. Segera cuci tangan. Ya harus segera cuci tangan. Yang tadi kalau misalnya alat makan dipisahkan dulu. Nah, etika batuk yang tadi juga yang seperti kita bahas, itu etika batuk harus dilakukan. Etika batuk ini sangat penting supaya maksudnya tuh jangan menginfeksi orang lain, termasuk dia membuang dahak. Jadinya kan kalau kayak awal-awal tuh trennya kita buang dahak sama meludah. Kadang tuh masih suka ada soalnya meludah sembarangan tuh masih. Iya betul. Trennya tuh cucu gitu-gitu. Nah itu tuh harus benar-benar kita edukasi ketika pasien terinfeksi dengan TB. Membuang dahak gimana? Misalnya kan ada kalau misalnya yang dia sangat lemes atau apa gitu, jadi rebahan terus di tempat tidur, pakailah satu wadah. Satu wadah apa yang tertutup gitu, jangan plastik juga kayak semacam kayak cangkir atau apa yang cangkir kaleng itu ya. Betul, kaleng atau apalah gitu. Iya betul. Nah, isi di dalamnya diisi entahkah deterjen kah, entahkah pemutih-pemutih yang beredar itu kah, gitu, atau misalnya pakai cairan apa yang dia tuh supaya si kumannya mati. Nanti baru buang. Kalau misalnya dia bisa leluasa, dia bisa bergerak, pergilah ke kloset. Ya, itu lebih baik ya, buang kloset terus siram ya, flush ya. Ya, langsung sana gitu. Jadi budaya itu tuh harus janganlah meludah sembarangan. Janganlah, apalagi nanti meludahnya di tempat lembab. Karena kuman itu sangat senang dia di tempat lembab. Gitu. Jadi ketika di rumah pun misalnya ventilasi, pertukaran udara itu sangat penting. Bukalah pintu lebar-lebar, bukalah jendela lebar-lebar, apalagi di pagi hari kan udara itu masih bagus, biar sirkulasinya terganti. Ketika misalnya ada selimut atau apa yang dipakai, bila perlu jemur. Iya, betul ya. Itu dijemur, terus yang bersangkutan harus berjemur juga. Olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah apa gitu. Itu harus dilakukan. Sama
Ya kalau misalnya merokok, berhentilah merokok. Itu sangat. Iya ya, betul ya, itu ya. Jangan sambil berjemur terus sambil ngerokok juga gitu. Sama kopi gitu, gorengan. Terus ngobrol sama tetangga, ngumpul berkerumun lagi. Aduh, tadinya mau berjemur tadinya sambil ngopi ya makan ini ya, kue-kue. Nah, itu. Jadi itu harus memang sih agak kalau misalnya dia yang perokok agak sulit, tapi mau nggak mau kalau dia pengen pulih memang harus memang ada niat dari sendiri. Iya, betul. Cepat pulih. Gitu. Niat sama usaha ya, yang gigih, yang kuat ya gitu. Niat aja terus nggak ada usaha ya percuma juga kayaknya. Baresi, kalau berjemur yang baik itu jam berapa sih? Kadang-kadang kan orang tadi saya pergi kerja tuh ada yang masih berjemur juga jam 9 atau jam 10 tadi masih ada juga yang berjemur gitu di kantor tuh. Yang bagus jam berapa sih? Nah, ini dia. Kemarin itu sempat saya dengar, saya juga belum buka-buka lagi nih jurnalnya tuh. Jurnal-jurnal penelitian itu kan selalu memang orang tuh mengupdate ilmu, melakukan penelitian memang. Ada yang waktu itu saya dengar 8 sampai 9, sore juga ada lagi. Sore ada lagi, tapi itu hanya sore jam berapa? Sampai 15 menit. Matahari sore itu jam 3 sampai jam 4 kalau nggak salah atau apa. Oh, itu baik ada ya? dua kali itu pagi dan sore. Nah, tapi itu juga PR juga buat saya. Memang kita harus nanti juga mengecek lagi. Untuk yang terkait sekarang itu apakah ada untuk terkait misalnya kapan sih yang terbaik? Nanti coba sambilan saya cari juga biar nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya. Tapi memang nggak boleh lama-lama juga, hanya 10-15 menit. 10-15 menit ya? Iya. Yang terpenting ya nggak usah juga jam 12 siang gitu ya berjemur ya? Nggak gitu juga. Gosong. Oh, ada yang tanya nih, Mbak Resti, sebelum break nih. Kalau udah pakai face shield, apa harus pakai masker juga nggak? Untuk wajib ya? Wajib hukumnya. Jadi saya mau menginformasikan ke semua masyarakat, wajib hukumnya menggunakan masker. Bukan berarti kalau sekarang kan kalau misalnya face shield kan kanan kiri atas kanan kiri masih ada celah ya? Kan bolong kan? Masih ada celah. Nah, gitu sedangkan kalau misalnya ada yang bersitus, ya mungkin kedepannya dia nggak kena, tapi kan bisa lewat dari atas, bawah, kanan kiri. Iya betul. Jadi itu wajib hukumnya. Kalau tidak dilakukan, siap-siap kalau mau kena. Aduh. Berarti mendingan pakai helm full face aja ya. Pakai helm kemana-mana pakai helm, aduh, harus begitu. Tapi memang ya itu adaptasi kebiasaan baru kita di masa pandemi ya, Mbak Resti ya. Kita masker, yang pasti masker itu harus wajib. Terus katakanlah face shield itu bisa jadi juga penangkal yang dari depan gitu ya. Tapi kalau dari samping ya ada celah juga kan ternyata ya. Kalau face shield itu lebih ke melindungi kayaknya mukosa mata. Iya, ke mata ya. Mukosa mata. Jadi kalau misalnya masker kan dia melindungi mulut dan hidung gitu. Jadi face shield itu untuk melindungi ke arah sana gitu. Oke, Kang Frans, mudah-mudahan cukup jelas tadi ya. Saya harus break dulu ini, Mbak Resti ya. Dan ini tadi ada pertanyaan juga masuk, kira-kira kalau faktor keturunan ada nggak sih soal TB? Nanti jawabnya nanti ya selepas break ya. Oke, sahabat Sonora tetap di 93,3 FM Sonora Bandung bersama Mbak Resti dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung ya. Kami segera kembali. Baik, di 93,3 FM Sonora Bandung kita lanjut lagi dan tampaknya kita masuk sesi terakhir ya bersama Mbak Resti Sinurat, Sarjana Keperawatan dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung, yang pasti terkait dengan topik kita perawatan TB ya, tuberculosis resistance, terutama selama masa pandemi ini. Apa hal-hal yang penting juga diwaspadai begitu ya. Baik, sudah tersambung lagi Mbak Resti. Kita lanjut lagi. Oke, kita masuk di sesi terakhir nih kayaknya, nggak kerasa ya. Iya, perasaan asa baru. Kita lanjut lagi nanti malam ya. Topiknya apa lagi? Beda lagi ya? Beda lagi. Oke, Mbak Resti, tadi ada pertanyaan masuk dari Kang Arwin. Sempat tanya begini, kalau TB itu, TBC itu, sebentar, penyebutannya itu gimana sih? Yang benarnya kan di familiar di masyarakat itu TBC atau TB gitu yang penyebutan yang benarnya? Bisa TBC, bisa TB, karena memang TB itu kan sebetulnya nggak hanya di paru, jadi bisa gitu? di mana-mana juga. Iya, betul. Di mana saja?
Jadi kan ketika dia masuk ke saluran pernafasan tadi yang tadi dia dorman itu, nanti dia misalnya hidup kembali gitu, setelah bangun kembali, tadi kan dia tidur, misalnya bangun, dia menyerang kemana-kemana, ikut aliran darah, dia akan pergi kemana aja. Bisa dia ke otak, bisa ke tulang, bisa ke ginjal, bisa ke usus. Jadi namanya TB usus gitu, nanti itu TB ginjal, TB tulang gitu. Ada misalnya nanti kalau ke otak ada meningitis TB gitu. Jadi dia bisa kemana aja. Bisa kemana aja ya, ke organ tubuh karena itu? Karena dia itu sirkulasi, betul. Oh, ke bawah sama aliran darah itu atau gimana? Oh, gitu. Betul. Iya. Wah, jahat banget ya. Dia bisa merusak organ tubuh bagian dalam ya terutama. Betul, ketika dia tidak diobati dengan benar dan tuntas. Itu. Tapi dia tuh bisa sembuh, bisa. Bisa? Bisa sekali, obatnya sudah ada, bisa sembuh. Hanya tinggal dia mengikuti pengobatan perawatan yang benar supaya, nah ini tadi yang kita bahas, supaya dia tidak jatuh ke namanya TB resisten. Jadi kita mulai, TB resisten itu adalah TB yang kebal obat. TB yang kebal obat? Iya, jadi kalau dianalogikan, si kumannya itu dia kayak bawa tameng, kayak Kapten Amerika itu dia bawa tameng. Waduh, ketika ada obatnya tuh, obatnya mantul gitu, dia nggak bisa kena, jadi dia punya ini. Pengobatannya, ketika dia sudah TB kebal obat, pengobatannya akan sangat panjang. Yang tadinya mungkin bisa 6 bulan, bisa sampai 2 tahun. 2 tahun? Betul, bisa sampai 2 tahun kalau dia sampai kebal obat. Dan itu harus dilakukan minum obat, bayangin. Itu yang kadang tuh setelah minum obatnya terus bayangin 2 tahun. 2 tahun itu dikombin dengan dia suntik. Nah, bayangin itu kadang kan lelahnya. Dan akhirnya males, udah kikil wae. Kendor gitu, ya semangatnya ya, bisa kendor. Betul. Aduh. Oke, tadi kalau sekaligus menjawab berarti TB itu ada faktor keturunan juga dominan? Ya, terima kasih Kang Arin ya. Iya tadi Kang Arin. Kang Arin, TB itu bukan keturunan. Oke. Bukan keturunan, tapi yang tadi saya bilang, ketika di satu rumah ada satu terinfeksi TB, ketika yang lain tidak di screening, akhirnya tuh si anak, si istri semua kena, jadi orang mikirnya keturunan. Itu. Ya, padahal bukan, itu bukan keturunan. Makanya ketika ada satu rumah ada terinfeksi dengan TB, yang lain harus screening. Ketika yang lain sudah aman, kita fokus mengobati hanya satu orang ini aja. Gitu. Ketika semuanya ternyata terinfeksi, mari obati bersama-sama. Jadi supaya nanti ya itu tadi nggak pingpong, nggak TikTok terus si kuman tadinya kasih A, kasih B, kasih C gitu. Oh itu. Karena TB ini bisa berulang juga. Oh bisa berulang. Mereka yang sudah sembuh TB bisa saja terkena lagi. Bisa. Jadi bukan kayak misalnya kalau cacar kan cukup dia kalau udah kena cacar nggak bakal cacar lagi. Kalau TB sekarang TB bukan berarti nanti dia nggak bisa TB lagi. Bisa saja, karena kalau misalnya memang dia ada kontak juga dengan itu ya yang TB. Betul. Gitu. Okay. Jadi memang harus betul-betul ketika misalnya kayak ada juga kan mungkin bagaimana caranya supaya kita tidak tadi ke titik kebal, pengobatannya harus tuntas. Ketika pengobatan tidak tuntas, dia akan kambuh lagi. Kambuh lagi, kemungkinan dia ada TB kebal obat. Nanti kan ada pemeriksaan juga, oh ini TB kebal obat. Akan lebih panjang lagi kan pengobatannya. Terkadang di situ yang bisa dia putus pengobatan lagi. Makanya diperlukan juga yang namanya adalah PMO. PMO? Iya, peran PMO ini sangat penting. PMO itu adalah pengawas menelan obat. Pengawas menelan obat itu, pengawas menelan obat. Menelan, ditelan, setelan obat. Jadi harus benar-benar dipastikan yang bersangkutan terinfeksi ini tuh udah ditelan obatnya. Begitu udah diminum, bila perlu bilang gitu, dilihat lidahnya, oh ya benar, udah masuk ke dalam. Kenapa banyak yang suka diumpetin di belakang lidah gitu? Karena udah lelah, obatnya itu lelah. Obatnya itu kan lumayan ya, ada ada 4 biji. Oh gitu. Dan ada yang kalau yang sekarang itu sudah dikombin ya, sudah dalam satu kombipack namanya, sudah dalam satu jadi satu tablet itu tuh sudah ada beberapa jenis obat dan itu besar-besar. Itu awalnya itu gede-gede dan lelah, dan itu juga bisa menyebabkan ada yang beberapa, nggak semua sih, ada yang beberapa itu menjadi mual muntah.
Dan harus itu yang kadang suka bikin orang malas, terus harus bangun pagi-pagi. Kan itu harus diminum pada saat perut kosong. Misalnya kalau dia sarapan jam 7 ya jam 6 apa jam 5 itu sudah masuk. Sudah harus masuk obatnya. Nah itu kan lelah harus tiap hari misalnya selama 6 bulan. Kebayang kalau dia 2 tahun. Itu kan itu buat lelah. Apalagi kalau udah mual-mual. Nah kadang tuh kalau misalnya si PMO-nya keluarga udah lelah juga dicarekan, misalnya dimarahin, kok dimarahin nih, kamu mau nggak ngerasain, gitu. Kalau udah kendor si PMO-nya ya udah, kan putus pengobatannya. Jadi memang si pengawas penelan obat ini tuh harus benar-benar mengerjakan tugasnya seperti tadi, bahwa benar si orang itu tuh obatnya ditelan. Berarti PMO ini dari anggota keluarga juga bagusnya? Siapa aja boleh. Siapa aja bisa? Bagusnya sih memang dari anggota keluarga yang serumah kan bisa didiniin gitu. Kalau misalnya yang lain jauh, misalnya atau via telepon atau akan nggak ngerti juga. Jadi benar-benar harus orang yang dekat sama dia yang bisa dipercaya dan kita pastikan juga memang bahwa pengetahuan kita tuh harus disiapin mentalnya si pasien dan si PMO. Kesiapannya. Kenapa sih dia harus minum obat 6 bulan? Kenapa sih harus diminum nggak boleh putus? Karena kan ada yang kayak gini juga, ada beberapa pasien kami itu udah sehat nih 3 bulan, sudah kan udah mulai, biasanya tuh kalau dia nggak efek sampingnya nggak banyak banget tuh badannya tuh langsung seger gitu, terus nanti si batuk-batuknya sudah enggak, jadi dia merasa dia sudah sembuh, padahal pengobatan kan harusnya 6 bulan gitu. Itu tuh yang buat ini gitu. Jadi makanya si PMO ini kita harus edukasi betul-betul TB-nya itu seperti apa, pengobatan kenapa gitu. Karena ini ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Febrianto sama Lasov tahun ini di salah satu daerah, hubungan tingkat pengetahuan pengawas menelan obat dengan keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Di sini dari semua responden, bayangin ya, dari semua responden hampir seluruh pengawas itu memiliki perannya itu kurang baik. Jadi pengawas menelan obat kurang baik tuh, hampir seluruh, berarti kan seluruh tuh dari responnya. Hampir seluruh pasiennya sendiri itu dia kurang baik juga tentang mengetahui tentang penyakit TBC. Itu juga kan berarti peran kita sebagai tenaga kesehatan juga untuk mengedukasi sampai sejauh mana. Hampir seluruh tuh kan penderita TBC tidak patuh minum obat. Jadi kan kalau kita bayangkan berapa banyak nih, hampir kemungkinan dia akan jatuh nanti ke TB resisten gitu. Jadi kan ini, sedangkan kalau TB resisten itu juga penularannya semakin besar dan semakin beresiko ke orang lain gitu, yang jadinya mungkin jadi TB resisten juga nanti. Nah, ini tuh sangat PR kita bersama ketika bagaimana di keluarga atau misalnya kita nggak usah jauh-jauh, misalnya pendengar Sonora yang di sini melihat kayaknya keluarga saya ini, ya segeralah di screeningkan supaya kumannya itu nggak kemana-mana. Cukup diobati, mati kumannya sehat. Oke. Kalau faktor cuaca, sekarang ini kan faktor cuaca, apalagi hari ini BMKG memperkirakan bakal hujan lebat terjadi di langit Jawa Barat, begitu Mbak Resti. Faktor cuaca bagi penyakit DB ini gimana? Cukup berpengaruh cuaca yang hujan misalnya atau musim hujan atau apa? Sangat berpengaruh, berarti kan nanti terkait dia kan yang diperlukan sekali untuk TB ini adalah sinar matahari. Oh iya. Sinar matahari kita sangat diperlukan ketika misalnya kayak kalau sangat bagus kalau di tempat saya juga gimana ya, di area kita ini kan tempatnya begitu ya, di situ tembok rumah tetangga, tembok kita sampingnya tuh, di situ pintu, di situ pagar gitu, jadi kebayang lah ya, sirkulasinya kan gitu maksudnya tuh beda kalau kita mungkin di desa, ketika dibuka udara lebih bagus, sinar matahari masuk. Sekarang kita buka misalnya pintu ketutup sama tembok tetangga. Mataharinya nggak masuk gitu, sedangkan betul. Apalagi tambah cuaca seperti ini gitu. Jadi akan sangat memperburuk gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kalaupun misalnya sendal matahari nggak masuk segala macam, buka lebar-lebar, setidaknya sirkulasi akan berkeluar kan. Yang udara yang di luar dia masuk, udara yang di dalam keluar gitu. Jadi sirkulasinya juga bisa berganti. Seperti itu.